Ruangan besar milik Taeyong Pritam itu sedang sibuk bermain dengan Salina. Bisik Taeyong mengacap telinga Yen. Lihat, bahkan terlihat begitu menggemaskan. Kumaha Taeyong melihat pemandangan indah di depan matanya. Yen malu, wajahnya sedikit memerah saat atasnya menatapnya, padahal dia sudah sering seperti ini di depan atasnya itu. Namun tetap saja Yen merasa begitu malu saat atasnya itu menatapnya lekat. Suara Yen kembali terdengar sering. Permainan keduanya yang semakin panas. Tangan Yen meremah suara hitam atas Taeyong itu membuat rambut atasnya tadinya kini rapi, walau sedikit berantakan. Aku akan memberikan sesuatu untukmu, seru Taeyong sudah terlepas jiwanya dengan Yen. Yen menatap bingung atasnya, namun belum sempat dia bertanya, tubuh sudah lebih dulu dibuat melayang. Saat Taeyong mengangkatnya, layaknya koala, membawa Yen duduk di atas meja kerja. Dari situ menatap atasnya tak percaya, tangannya mengambil benda yang atasnya itu berikan, menatapnya dengan dekat. Atasnya itu baru saja memberikan ponsel untuknya, dan Yen dengan tidak jelas tahu jika itu adalah ponsel keluaran terbaru yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Untukmu, jawab Taeyong. Di situ sudah tersimpan nomor ponselku. Yen menatap lekat ponsel yang berada di tangannya, senyum cerah mengembang begitu saja di wajah cantiknya. Terima kasih sejani. Taeyong terlihat melihat mengusap suara hitam yang lembut. Siang ini temani aku sejani. Ingin kemana? Tanya Yen menatap sekilas atasnya, matanya masih fokus. Taeyong mengangguk matanya menatap lekat Yen yang masih fokus dengan ponselnya. Sepertinya gadis itu melupakan kegiatan mereka yang terhenti. Taeyong mengambil telepon di samping Yen, menelpon sekretaris terbaiknya. Jika ada yang ingin menemui, katakan pada mereka untuk kembali besok dan batalkan semua jadwalku untuk hari ini. Setelah mengatakan itu, Taeyong langsung menutup telepon sepihak tanpa berniat mendengar jawaban pihak di seberang sana. Kalau tidak memainkannya nanti, sekarang selesaikan masalah ini dulu, umat Taeyong kembali membungkam mulut Yen dengan ciuman. Nafas Taeyong tersengal dengan tubuh yang ambruk di samping Yen. Taeyong memeluk erat, tubuh bergetar. Yen, tadi itu sangat kumannya wajahmu lagi. Saya lelah saja. Kenapa aku nakal sekali tadi? Saya tidak nakal. Saya hanya ingin melakukan apa yang pernah saja dilakukan pada saya. Taeyong mendengus merasa menyesal telah membawa Yen berjalan ke mall dan merombak seluruh penampilan gadis itu. Bukan menyesal karena telah mengeluarkan uang untuk gadis itu, tapi Taeyong menyesal karena penampilan Yen sekarang telah menjadi pusat perhatian bagi kaum madam yang secara terang-terangan menatap penuh minat pada gadis mungil itu. Sejani tidak makan. Taeyong menoleh melihat Yen yang kini menatapnya dengan dua binar polos. Aku tak lapar. Tapi sudah siang dan Sejani malas makan. Kalau tidak nanti akan sakit. Seru Yen panjang lebar. Sejani makanannya enak banget. Taeyong menatap lekat Yen sebelum menghela nafas
Tidak mungkin kan Taeyong menjelaskan apa pada Ian tentang ini? Sudah jelas maksud Taeyong adalah mengarah ke hal yang Ian yang melihat tuannya mau dan kembali melanjutkan makannya tertunda. Taeyong menatap lekat Ian yang memakan makanannya begitu lahap. Tanpa sadar ia menyembunyikan senyum tipis. Tangannya menjulur ke depan mengusap ujung bibir Ian. Sajangnya Ian mematung tangannya menggenggam erat sendok di tangannya. Matanya melebar saat atasannya itu melembat. Taeyong mengajak singkat bibir Ian sebelum menjauhkan bibirnya. Dia tersenyum gemas pada respon yang Ian berikan. Habiskan makananmu, ujar Taeyong langsung melembut suara hitam Ian. Ian menatap atasannya itu tak percaya wajahnya. Tanpa sadar membela, dia menundukkan kepalanya dan kembali memakan makanannya dengan jantung yang berdebar keras. Karena yang terpenting, dia telah berhasil mencuri ciuman dari bibir gadis depannya yang tak sejak kapan menjadi candunya. Setelah selesai makan, Taeyong kembali mengajak Ian untuk berbelanja. Pilih mana yang kau suka, ujar Taeyong pada Ian yang masih mantung menatap kagum toko pakaian di depannya. Tapi kalau saya tidak, pilih saja, aku yang akan membayarnya. Ian diam menatap atasnya bingung. Sajanya saya tidak tahu harus memilih yang mana, sisanya pelan. Mendengar itu, Taeyong menghela nafas pelan lalu mengambil beberapa gaun yang terlihat cantik menurutnya dan memberikan pada pegawai toko. Sajanya sangat mahal, gumam Ian saat melihat keseluruhan harga yang tertera. Jangan banyak bicara. Tidak perlu, tapi jangan membantah Ian. Tegas Taeyong membuat Ian melembutkan bibirnya. Taeyong yang melihat tingkah menggemaskan Ian hanya bisa menganggap senyumnya dan tanpa mengatakan apapun dia meraih tangan mengambil Ian menggenggamnya dengan erat. Ian menoleh menatap atasannya itu lekat. Ayo, masih banyak yang perlu kita beli, ujar Taeyong yang langsung membawa Ian kembali berkeliling mall. Sengaja melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan kedai pangsit milik ibunya. Marinya dahinya bingung. Dengan rasa penasaran dia berjalan menuju jendela dan mengintip penasaran dengan pemilik mobil mewah itu hingga pintu mobil itu terbuka, membuat sengaja seketika mengulatkan mata. Pantas saja saat sengaja mencari keberadaan Ian siang tadi dia tidak menemukan gadis itu. Bahkan untuk kedua kalinya dia dibuat kelimpungan karena tidak mendapati gadis itu hingga dia harus rela menerima pukulan maut sang ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini, sajanya ujar Ian dengan senyum lebar. Dia benar-benar terima kasih karena bosnya itu sudah memberikannya banyak barang dan menjajahinya makanan enak. Kau ingat mulai besok kau tidak perlu lagi bekerja menjadi tukang bersih-bersih. Kau bisa langsung ke ruanganku, ujar Taeyong membuat Ian yang mendengarnya hanya mengangguk. Taeyong berdalam menatap muka wajah cantik Ian sebelum berjalan pelan dengan tangan yang menarik tangguh Ian.
Sunjaya melihat kejadian itu hampir saja terjatuh. Tubuhnya memegang meja dengan mata yang kuat, membola menatap, tak percaya apa yang terjadi di depan sana. Dia meraih pinggiran untuk semakin rapat pada tubuhnya berdalam ciuman mereka dengan menyapa ruang hangat. Yen mengajak gadis itu saling masuk lagi arah Theo. Kemudian Yen mendengar kata-kata itu lalu menganggukkan kepala yang sopan. Lagi terima kasih. Dia melakukan masuk lagi akan pulang setelah melihat masuk. Baiklah kalau gitu saya masuk dulu saja. Hati-hati di jalan. Ujarnya lalu menunduk sopan sebelum masuk ke dalam kedai pangsit. Dia menyukai waktunya terluang karena Yen, gadis polos yang tersiapkan masuk ke dalam kehidupannya yang berhasil pernah dekat hatinya, sedangkan Yen baru saja masuk ke dalam kedai pangsit. Memeriksa Yen seketika memekik terkejut saat tangannya ditarik oleh Sunji yang kini menyudutkan tubuhnya pada dinding, menatapnya intens. Yen menyiapkan matanya berapa kali. Bukan kami, tentu saja karyawan dan bos, sejak Yen. Bukan itu. Lalu apa-apa? Tanya Yen, bingung. Sudah jelas sebuahnya lantainya hanya sebatas atasan dan bawahan. Di mana ada yang adalah bos Yen? Sunji mendengar jawabannya tiba-tiba mendesak frustasi. Memang sangat sulit untuk mengajak gadis polos Yen bicara. Yen yang seolah tahu kemana arah mata Sunji langsung tersenyum lebar. Ini saja nih ambilkan untukku. Apa dia juga memberikan aku makanan enak tadi? Aku tak percaya jika dia yang berwajah seram itu ternyata sangat baik. Ujar Yen semangat lalu tergigit pelan. Sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah sudah pernah tidur dengan saya, Nim? Yan yang mendengar perkataan Sunji diam lalu mengangguk kepelan kepalanya. Sudah apa memangnya, kenapa? Seketika perkataan Yan membuat otot Sunji lemas. Tubuhnya tanpa bisa ia kendalikan merosot ke bawah, terduduk di atas lantai. Membuat Yan yang melihatnya seketika dibuat panik. Apa? Lo kenapa? Tapi kenapa harus Yan? Apa atasannya itu tak bisa memilih wanita lain? Kenapa harus Yan? Dan bagaimana kalau seandainya Yan hamil? Astaga, Sunji benar-benar tidak bisa membayangkannya. Apa baik saja? Yan, kau astaga, aku tak tahu harus mengatakan apa lagi padamu. Seru Sunji mengajak rambutnya frustasi. Jika Yan sudah pernah tidur dengan Taeyong, apa itu artinya Sunji masih memiliki kesempatan untuk mendekati Yan? Lalu bagaimana dengan perasaan Sunji selama ini dirinya pendam untuk Yan? Sajana sudah melakukan apa saja padamu. Kami itu Sajana sedang mencium dan memeluk Bapak dan melakukan jawab Yan namun sedikit membelatkan ucapannya yang terakhir. Tanpa yang sadar, Sunji setelah menangis hatinya mendengar kabar yang cukup menyiksa hatinya. Dasar brengsek sialan, Kim Taeyong. Bisa-bisanya pria itu mengambil wanita yang dia sukai. Sunji berjanji ia tidak akan tinggal diam jika Taeyong bermainkan gadis itu.